Chapter 204, Omen of Reunion 3. Mengutuk. Pionel menggaruk kepalanya saat dia melihat ruangan yang sudah berantakan. Bencana telah terjadi hanya dalam 10 menit. Sekitar 20 menit yang lalu, 5 polisi desa telah tiba di mansion untuk mencoba posisi tim penjaga. Di mata Pionel, mereka tidak berbeda dengan orang luar lainnya. Namun, Pionel tidak ingin membiarkan mereka lewat. Meskipun seluruh tes adalah lelucon, dia hanya menerima firasat buruk tentang itu. Bahkan, dia membenci sikap arogan yang dimiliki kelompok itu. Meskipun ia tidak menganggap dirinya orang yang tidak fleksibel, ia mengakui bahwa tidak apa-apa jika tidak fleksibel sesekali. Karena itu, dia membawa pembunuh terkuat yang dia miliki, yang dianggap elit. Tapi sekarang, tidak. Kuuk. Para prajurit elit mengerang ketika mereka terkapar di tanah, dan tidak ada satupun perabot, yang telah dibelinya dengan hati-hati, yang tetap tidak rusak. Dia bahkan mulai ragu apakah dia melihat rumahnya sendiri karena kerusakan parah yang diterimanya. Petik 2. Beraninya mereka. Pionel bergumam dengan amarah. Dia telah mendengar tentang orang luar, bahwa mereka adalah pencari kebenaran yang telah memasuki menara dari dunia lain dan sedang berusaha mencapai puncaknya. Tetapi bagi Pionel, orang luar tidak berbeda dengan penjahat. Dia tidak percaya ada di antara mereka yang bisa mencapai puncak menara. Petik 2. Karena itu, Pionel menggertakkan giginya. Kemarahan yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya yang dulu. Itu bukan karena dia peduli pada bawahannya. Hanya saja kata-kata arogan mereka masih melekat di telinganya. Dia ingat bagaimana mereka duduk dengan tidak sopan. Selain itu, dia ingat bagaimana mereka mengejek ras iblis di depan matanya. Dia sampai pada kesimpulan sederhana. Mereka harus mati. Meskipun orang luar dikatakan memiliki 7 nyawa, dia sudah tahu cara mengatasinya. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Direktori LV, 11. Barang ini tidak diragukan lagi adalah harta paling berharga yang dimiliki Pionel. Itu memungkinkan penggunanya untuk melihat nama dan detail individu yang ia temui. Yang mengatakan, itu hanya menunjukkan nama panggilan, nama asli, dan lokasi saat ini dari orang luar. Bodoh. Tapi itu sudah cukup. Setan terkenal karena pembunuhan dan penyiksaan mereka. Pasti ada cara untuk membuat satu kematian merenggut 7 nyawa. Pionel menuliskan nama para bajingan di daftar pembunuhannya. 8-3F, jalan utama di luar rumah Pionel. Setelah lulus ujian Pionel, kami diberi sebutan tim penjaga 2. Pionel juga memberi kami label nama misterius yang memiliki keajaiban komunikasi di dalamnya. Setelah meninggalkan rumah Pionel, kami menuju ke sisi barat Crevon, yang berbatasan dengan wilayah setan dan di mana rumah Ironblood Duchess berada. Kami membutuhkan waktu 40 menit bahkan dengan kereta yang melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Ah, gelombang kamu di sini, gelombang temanku dan teman-temanku gelombang. Tomer menyambut kami dengan hidangan mewah. Dibandingkan dengan pemain lain yang harus kembali ke Prestige untuk tidur karena penginapan Crevon yang mahal, kami menjalani kehidupan bangsawan. Saya tidak bisa membantu tetapi bersyukur atas hubungan yang telah saya lakukan dengan Tomer. Setelah makan, kami masing-masing diberi kamar masing-masing. Aku punya kamar terbesar, dan sisanya punya kamar yang sedikit lebih kecil dari milikku tapi sama dengan yang lain. Namun, saya tidak punya rencana untuk tinggal di kamar saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ruang tunggu saya jauh lebih baik daripada kebanyakan tempat di menara. Buat tiket ruang tunggu. Tiket masuk ke ruang tunggu player ekstra 7 telah dibuat. Saat saya hendak merobek tiket. Tok, tok. Saya mendengar suara ketukan di pintu. Aku memiringkan kepalaku dan membuka pintu. Bos berdiri di belakangnya. Bos. Dia menatapku dengan saksama dengan satu buku di bawah ketiaknya. Tampaknya menjadi buku keterampilan. Apakah itu buku keterampilan? Iya, saya sedang melihat-lihat rumah lelang dan menemukan apa yang tampaknya menjadi buku keterampilan dasar yang bagus. Saya datang untuk bertanya apakah saya benar. Petik 2. Bos memberiku buku keterampilan dengan malu-malu. Dia tampak seperti seorang siswa yang mengerjakan PR-nya diperiksa oleh gurunya. Aku tersenyum ringan dan melihat ke buku keterampilan. Buku akuisisi keterampilan dasar, LV, 1 Touch of Fire. Berapa yang kamu bayar untuk ini? Petik 2. 5000 TP. Bos menelan ludahnya saat dia bergumam pelan. Matanya bergetar samar. Aku tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku tidak terlalu berarti dengan itu, pundak bos tersentak. Apa yang salah? Apakah saya membayar terlalu banyak untuk keterampilan sampah? Petik 2. Tidak, ini keterampilan yang layak, dan kamu juga mendapatkannya dengan harga murah. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Anda dapat mempelajarinya jika Anda mau. Petik 2. Petik 2. Aku mengerti. Bos membuat senyum puas diri, dan segera setelah itu, skillbook berubah menjadi arus kekuatan sihir dan mengalir ke bos. Dia telah memperoleh keterampilan. Ngomong-ngomong, apa itu? Setelah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menjadi bos sekali lagi, bos menunjuk jubah dan perhiasan di tempat tidurku. Oh, mereka untuk turnamen keahlian yang akan datang. Turnamen keahlian. Ya, saya ingin hadiah tempat pertama. Petik 2.
Hadiah tempat pertama turnamen pengerjaan adalah pahat Hephaestus. Saya tidak tahu persis apa yang dilakukannya, tetapi pasti tidak ada salahnya untuk memilikinya. Begitu, semoga beruntung. Saya akan melatih keterampilan ini. Petik 2. Sampai jumpa lagi. Sudut mulut bos meringkuk menjadi senyuman. Kemudian, dia berputar dan melompat pergi. Dia mungkin menuju ke ruang pelatihan. Oh, tunggu, bos. Aku menghentikannya sebelum dia pergi. Dia kembali menatapku. Jika kamu tidak bisa tidur, kamu bisa tidur di ruang tunggu saya. Saya menghasilkan tiket masuk ke ruang tunggu saya untuk anggota Chameleon Troupe. Anda memberi tiket masuk ruang tunggu untuk teman Anda player, bos. Anda memberi tiket masuk ruang tunggu untuk teman Anda, pemain, Pantomtif. Anda memberi tiket masuk ruang tunggu untuk teman Anda, player, Goryo Songong. Anda memberi tiket masuk ruang tunggu untuk teman Anda, pemain, Hurabono. Tentu saja, Kaita dikecualikan. Dia dan Zurahan telah sibuk melawan kelompok Kim Suho baru-baru ini. Petik 2. Ruang tunggu kamu. Bos menatapku dengan curiga. Ya, aku punya tempat tidur yang bagus dan bahkan sumber air panas. Saya juga mengirim tiket masuk ke anggota lain, jadi suruh mereka mampir kapanpun mereka mau. Petik 2. Mendengar kata-kata, anggota lain, ekspresi bos, menjadi lebih lembut. Baik. Bos meninggalkan kamarku dengan senyum, dan aku mengirimnya pergi dengan milikku. Selama 9 hari berikutnya, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya mendapatkan ide kewarganegaraan melalui bantuan Tomer, lalu mulai berkeliling Krevon dengan Sanuri untuk menemukan prasasti kerdil. Selain tanah yang dihuni manusia, lantai 8-3 memiliki wilayah barat tempat iblis tinggal dan pegunungan di mana monster hidup. Sementara membersihkan jalan saya melalui mereka, saya memperoleh cukup banyak sumber daya berharga. Tentu saja, keberuntunganku yang memainkan peran utama. Pertama, saya menemukan ramuan bernama Cryptfort, yang dapat digunakan dengan tanaman mandrake dan shamrock untuk membuat ramuan. Saya bisa dengan mudah menjualnya ke NPC di Krevon seharga 2.000 TP. Selanjutnya, saya menemukan 2 prasasti kerdil. Prasasti pertama berisi informasi tentang cara memasang sirkuit ajaib ke dalam senjata, teknik ajaib yang memungkinkan senjata memiliki kekuatan sihir. Sayangnya, pengetahuan itu tidak permanen dan akan hilang dari memori setelah 1 kali digunakan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk memasang sirkuit ajaib pada Aether. Setelah prosedur yang sukses, sirkuit sihir samar muncul di Aether. Karena Aether memiliki kecerdasan, ia harus memoles dan memperluas sirkuit sihir ini sendiri. Prasasti kurcaci kedua adalah buku harian tentang keberadaan mereka sendiri dan dunia yang dikenal sebagai menara. Itu cukup banyak buku filosofis yang berisi renungan tentang kelahiran mereka, alasan mereka ada, dan di mana mereka tinggal. Saya terkejut dengan seberapa akurat beberapa tebakan mereka, tetapi tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun, saya menghabiskan hari-hari saya secara produktif, dan sekarang adalah hari untuk perjamuan kehormatan. Anda siap? Saya bertanya kepada anggota lainnya. Saat ini, kami berdiri di halaman belakang LV. 16 Pioneers Grand Mansion, sebuah rumah khusus yang dibangun Pionel untuk jamuan makan malam. Meskipun baru saja dibangun, itu terlihat agak kuno karena gaya arsitekturnya. Jamuan makan harus dimulai pukul 5 sore. Di tempat ini. Aku siap gelombang. Saya juga. Sepertinya itu akan menarik. Petik 2. Jain dan Jin Yohan menjawab dengan gembira, sementara bos mengangguk dalam diam. Tapi apakah kita harus memakai ini? Chok Jungyong tampaknya terganggu oleh jubah yang kami kenakan. Meskipun saya sengaja membuat jubah Chok Jungyong menjadi besar, saya harus mengakui bahwa jubah itu berkibar terlalu banyak. Apakah Anda tidak memiliki jubah yang mirip dengan yang Anda kenakan? Chok Jungyong memandangi jubahku dengan sedikit iri. Sebagai catatan, saya mengenakan jubah yang berbeda dari yang lain. Bahkan, itu lebih seperti baju besi kulit ringan dengan tudung seperti elang ditambahkan di atasnya. Kamu bisa merobek bagian-bagian itu selama kamu menyembunyikan wajahmu. Oh baiklah. Chok Jungyong mudah menerimanya. Pada saat itu, Jain memotong. Ngomong-ngomong, kau tahu penyamaku tidak akan bekerja padamu, kan gelombang? Ya, aku tahu. Karena bahkan pangeran dan putri kerajaan datang ke perjamuan ini, pembatasan berat diberikan pada kemampuan pemain. Meskipun Jain masih bisa menggunakan hadiahnya, sekarang hanya terbatas pada dirinya sendiri. Di dunia luar, kemampuannya bahkan akan melewati penghalang sihir, tapi itu dibatasi di mansion ini oleh skill seseorang. Hati-hati, semuanya. Ketika saya mengatakan itu, saya melirik jam tangan pintar saya. Saat ini, jam 2 siang. Musik mulai berdering dari rumah besar Pionel yang dibangun untuk jamuan makan. Gerbong mewah mulai berdatangan di pintu masuk depan satu persatu. Di bumi, gerbong ini akan sebanding dengan Bentleys dan Rolls-Royces. Para bangsawan yang menghadiri perjamuan keluar dari gerbong dengan keanggunan dan berjalan dengan anggun ke mansion. LV, 16 Grand Mansion Pionel. 3 sore. Banquet of Honor, dimulai di tengah-tengah musik klasik yang indah. Para bangsawan entah menari atau berbicara satu sama lain,
menikmati suasana perjamuan dan kemampuan mereka untuk hadir di tempat pertama. Namun, keberadaan paling mulia di pesta itu tidak dapat melakukan hal yang sama. Atalos, klan yang menjadi pemilik sah Krevon di bawah restu Agamemnon dan Musa. Anggota keluarga kerajaan, yang tinggal di wilayah tengah Krevon, hadir, tetapi mereka hanya bisa menikmati pemandangan dari balkon lantai 2, karena tidak dalam martabat keluarga kerajaan untuk bergabung dengan yang lain. Inilah sebabnya saya tidak mau datang. Itu sangat membosankan. Saya juga penari yang bagus. Dan saya banyak berlatih gelombang begitu banyak gelombang. Araha von Atalos Diana, putri kelima Krevon yang baru berusia 18 tahun, mengeluh. Diam. Pangeran keempat, Aruon von Atalos Philip, tidak terlalu senang dengan kejenakaan adik perempuannya. Inilah sebabnya saya tidak mau datang. Bukankah iblis mengirim ancaman? Saya kira itu salah saya karena peringkatnya lebih rendah gelombang. Setan telah mengirim surat ancaman, mengatakan bahwa mereka akan menargetkan perjamuan kehormatan. Namun, keluarga kerajaan Atalos hanya mengejek gagasan itu, dengan alasan bahwa perjamuan kehormatan ditahbiskan oleh administrator keluarga kerajaan Atalos. Jangan katakan itu di tempat lain. Aku akan gelombang. Petik 2. Aruon menghela nafas. Meskipun dia bukan kandidat untuk menggantikan tahta, dia percaya dia perlu mempertahankan wajah keluarga kerajaan lebih dari itu. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Sentimen ini adalah mengapa tidak ada setitik kotoran pun pada nama keluarga kerajaan Atalos bahkan setelah beberapa generasi. Tentu saja, Araha yang tidak dewasa berbeda. Opa, berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan? Saya ingin mendapatkan kipas bulu derek, apapun yang terjadi. Saya melihatnya di katalog lelang, dan itu sangat bagus gelombang. Petik 2. Aku akan membelinya untukmu, jadi diamlah. Yai, gelombang. Araha terkikik bahagia. Berbalik, dia melihat seorang pria berotot besar menjulang di atasnya. Tuan Lubu. Putri Araha dengan hati-hati memanggil nama pengawalnya. Jenderal besar yang berdiri di sebelahnya kemudian bereaksi, memalingkan kepalanya ke samping untuk memandangnya. Rambutnya disanggul dan memiliki fitur wajah yang jelas. Terlebih lagi, matanya yang berapi-api seakan-akan mengucapkan nama besarnya kepada dunia. Petik 2. Ya, Putri Araha. Dia berbicara kepada Araha dengan nada yang bisa menghormati atau tidak hormat. Pangeran Aruon mengerutkan alisnya, tetapi Putri Araha menyukai sikap penjaga kerajaan ini. Jika iblis menyerang, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Aku akan mengirim semua yang berani menyakiti pangeran dan putri. Kata-katanya terbatas dalam arti tertentu. Dia mengatakan bahwa dia hanya peduli tentang kehidupan pangeran dan putri. Jelas, dia tidak peduli dengan para bangsawan lainnya. Tapi itu sudah diduga. Lancelot, yang berdiri di sisi berlawanan dari Lubu dan mengintai ruang perjamuan, datang bersama mereka karena alasan yang tepat ini. Hehe, betapa sangat bisa dipercaya. Apakah kamu keberatan jika aku menyukaimu, Tuan Lubu? Petik 2. Petik 2. Aku belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya. Lubu tetap tidak terpengaruh oleh ucapan berani Putri Araha dan menutup matanya. Putri kelima terkenal karena kenakalannya, dan Lubu sangat menyadarinya. Apakah kamu tidak menyukai wanita yang lebih muda? Tapi bukankah gaun ini fantastis? Petik 2. Araha, diamlah, tolong. Karena tidak tahan dengan lelucon sang putri, Aruon meletakkan tangannya di atas mulut Araha. Setiap orang, lelang kehormatan akan segera dimulai. 5 sore tiba, dan suara tuan rumah terdengar di ruang perjamuan. Pada saat itu, rumah besar itu bergemuruh. Lancelot mulai dan meletakkan tangannya di atas pedangnya, tetapi setelah menyadari bahwa itu hanya sebuah peristiwa, dia membuat senyum pahit. Dinding dari mansion perlahan melayang keluar, membuat ruangan lebih luas. Kemudian, podium di tengah aula naik untuk mengubah desain mansion menjadi rumah lelang. Pionel membuat rumah besar ini dengan satu-satunya tujuan jamuan ini. Luar biasa. Petik 2. Aruon tersenyum untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai. Ngomong-ngomong, kakak penatua, siapa orang-orang itu? Tanya Araha. Sang pangeran dan putri bisa melihat lebih banyak dari balkon lantai 2, sehingga para penjaga yang sibuk memasuki pandangan mereka. Aruon juga mengikuti garis pandang Araha dan memandangi para penjaga di lantai bawah. Tim penjaga Outsiders berkomunikasi satu sama lain dan berlari ke stasiun mereka. Orang luar. Aruon menajamkan matanya. Nama-nama pemain ditampilkan di atas kepala mereka, Nayun Jajangman, Captain Britain, Stray Team Leader, Win Samurai, Crazy Man, Del. Bukan karena keluarga kerajaan memiliki kemampuan khusus. Papan nama yang dikenakan oleh pemain menunjukkan informasi ini. Mereka orang luar. Aruon mengangguk pada pertanyaan Araha. Sepertinya begitu. Wow, gelombang ini pertama kalinya aku melihat orang luar gelombang mereka benar-benar agak berbeda dari kita. Petik 2. Tolong diamlah. Sementara saudara dan saudari itu bertengkar satu sama lain, tuan rumah melanjutkan pengumumannya. Silakan duduk, semuanya. Pada saat yang sama, kursi-kursi mewah melonjak dari tanah. Pastikan kamu menjaga muka poker kamu. Aruon menyikut sisi kakaknya dan memasang ekspresi yang mengesankan.
Tuan rumah segera menunjuk mereka dan berterima kasih kepada anggota keluarga kerajaan karena datang. Sebelum kita memulai pelelangan, mari kita luangkan waktu untuk berterima kasih kepada Pangeran Arwon dan Puteri keluarga Atalos, yang selalu mengawasi kita dari tempat yang lebih tinggi. Sebuah sorotan jatuh pada mereka, mengumpulkan perhatian bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Tepuk tepuk tepuk. Araha dan Arwon tersenyum paksa sambil menghadapi tepuk tangan di rumah lelang. Krevon, kota orang kaya. Jamuan kehormatan, tempat sejumlah besar uang bola-balik, telah resmi dimulai. Halaman belakang rumah besar Pionel. Pukul 6.15 malam. Itu item berikutnya adalah mantra keteron. Ketika Anda mencari kebijaksanaan di saat dibutuhkan, harta ini akan memberikannya kepada Anda. Saya berjaga-jaga di halaman belakang rumah besar Pionel hampir sepanjang hari dan membuang kartu nama saya ketika pelelangan perlahan-lahan mendekati akhirnya. Aku kemudian menyamar dengan mewarnai armorku dengan aether dan memasuki mansion. Jumlah penjaga di halaman belakang berkurang dari 5 menjadi 4, tetapi bos, Shadow Puppet, akan mengisi lubang saya. Harga mulai 3.000 TP. Sudah menjadi 4.000 TP. Tawaran itu datang dari Tuan Muda Yoten keluarga Hale. Menanamkan kekuatan sihir stigma ke dalam mata 1000 mil, aku menyaksikan semua yang terjadi di dalam mansion saat aku berjalan. Ini adalah kipas bulu derek. Dikonfirmasi. Apa item selanjutnya? Saya pikir ini adalah mantra Kreton. Saya juga bisa melihat bawahan Pionel menukar barang asli untuk replika. Pionel menyimpan barang asli jauh di bawah tanah, tapi aku sudah tahu bagaimana menuju ke sana. Ada pilar kecil di sudut kanan mansion yang memegang lilin perak. Dengan memutar sedikit lilin, sebuah ruang rahasia akan muncul. Ada satu tangkapan terakhir. Untuk memasuki ruang rahasia, seseorang harus memasukkan energi iblis ke pintu, yang hanya dimiliki setan. Itu adalah cara yang sangat mudah untuk menghentikan pemain atau NPC manusia dari membuka pintu. Sayangnya, saya sudah memiliki sumber energi iblis dalam persediaan saya dalam bentuk kristal yang diperoleh dengan ekstraksi dan materialisasi permanen. Aku berjalan setenang mungkin ke sudut kanan mansion. Untuk menghindari kecurigaan, Pionel tidak mengirim pengawalnya ke sana. Jadi saya tentu harus cukup pada saya sendiri. Lalu tiba-tiba, saya dilanda perasaan gelisah. Kehadiran yang tidak kuharapkan muncul di belakangku. Tak. Langkah kaki kecil terdengar. Meskipun saya jelas mendengarnya, saya tidak bisa memahaminya pada awalnya. Apakah langkah kaki itu benar-benar datang dari seseorang? Tapi saya tidak bisa merasakan apapun yang lalu. Bahkan jika saya tidak merasakan apa-apa, itu tidak masuk akal bahwa bahkan Aether tidak memperhatikan. Tapi segera, saya mengerti mengapa. Menara Harapan memiliki sesuatu yang bisa membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Keahlian seorang pemain, itu pasti skill stealth tingkat tinggi. Aku menggigit bibirku, itu tidak seburuk yang saya bayangkan. Saya seharusnya bisa menekan mereka tanpa kesulitan. Kamu siapa? Tetapi pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar dari belakang punggungku.